Halo teman-teman, kami dari DIPH. Video ini akan membahas profil dan sejarah Desa Domas. Duduk yang manis, dengarkan suara dari relung hati kami yang paling dalam. Kita mulai. Domas adalah desa yang berada di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan luas wilayah 785 hektar, jumlah penduduk 6.000 jiwa, dan kepadatan 2.000 jiwa per kilometer persegi. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, artinya Desa Domas menyumbang sebanyak 0,002% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia tahun 2020. Untuk jumlah pastinya, lihat berikut ini. Dilansir dari Wikipedia yang artikelnya diupdate pada 10 Maret 2020, Desa Domas sudah ada sejak tahun 1672. Makna leksikal dari Domas sendiri bersumber dari sejarah adanya keraton atau kerajaan di desa tersebut yang dipimpin oleh Pangeran Domas, yang menurut dari beberapa sumber adalah nama lain dari Prabu Jaya Bupati yang memimpin kerajaan Banten Girang atau Banten Hulu pada tahun 932 sampai 1016 Masehi. Dalam salah satu kisah heroiknya, Prabu Saka Domas pernah berusaha untuk membuat sumber mata air tawar untuk kerajaan dan rumah-rumah rakyatnya dengan menggunakan kemampuan ilmu yang mumpuni, dengan berniat mengambil air dari sumber mata air pegunungan di Gunung Karang Pandeglang. Prabu Saka Domas dalam perjalanan pulang membawa kendi-kendi dari tanah liat yang berisi air dari Gunung Karang. Ada satu kendi yang jatuh dari pelana kuda ke tanah. Kendi pun pecah. Dari tumpahan air tersebut, secara tiba-tiba terciptalah sumur yang sampai saat ini sangat terkenal di Pandeglang yang disebut Sumur Domas. Airnya segar, jernih, dan diyakini bagus untuk kesehatan. Sesampainya di kerajaan Domas, dilemparilah kendi-kendi tersebut ke titik-titik yang akan dibuat Sesampainya di kerajaan Domas, dilemparilah kendi-kendi tersebut ke titik-titik yang akan dibuat sumur-sumur mata air tawar. Dan faktanya, hingga saat ini hanya orang-orang yang beruntung yang mempunyai sumur yang airnya tawar dan jernih. Karena kebanyakan sumur yang dibuat di Desa Domas sampai saat ini airnya rata-rata asin. Dan untuk memenuhi kebutuhan air, masyarakat Desa Domas kini memanfaatkan air bersih dari PDAM Kabupaten Serang. Dengan ras Banten asli tetapi bukan Baduy, 100% penduduk Desa Domas beragama Islam. Nenek moyang atau leluhur para pendahulu penduduk desa yang menurut para kesepuh atau tokoh-tokoh masyarakat setempat yang sampai saat ini sangat dikenal di kalangan masyarakat, yaitu Ki Buyut Intip, Ki Buyut Kilaso, Ki Buyut Sumedang, dan Pangeran Domas atau Prabu Saka Domas. Dibuktikan dengan adanya makam mereka yang masih ada dan terawat. Pada paragraf tersebut, kami membenarkan adanya makam-makam yang disebutkan kecuali makam Pangeran Domas, entah karena warga Domas yang kehilangan rantai histori atau penulis artikel yang keliru. Kita lanjut. Dalam masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin tahun 1552 sampai 1572, Desa Domas merupakan delta yang wilayahnya dibatasi oleh Sungai Ciujung Lama aka Kali Asin dan Sungai Teluk atau Cianyer dengan bermuara di Laut Jawa. Berdasarkan sejarah Banten, pemerintahan di Desa Domas telah mengalami 4 kali peralihan kekuasaan, yaitu pemerintahan Kesultanan Banten selama 144 tahun, pemerintahan Hindia Belanda selama 126 tahun, pemerintahan Jepang selama 3,5 tahun, dan pemerintahan Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai hari ini. Dalam masa perjalanan pemerintahan, Desa Domas mengalami pemekaran pada tahun 1980-an, yaitu Kampung Wanayasa, Kampung Samangkulon, dan Kampung Ampian memisahkan diri dan membentuk desa baru dengan nama Wanayasa. Dan Desa Domas tetap berdiri kokoh dengan mempunyai 2 kampung, yaitu Kampung Domas dan Kampung Cerocoh, cikal bakal jadi kota Minapolitan. Kalau misalkan Domas mendekomposisi diri menjadi bentuk lain, manusia misalnya, dia bakal bilang gini, aku bisa hidup tanpa kalian. For your information, Minapolitan adalah kawasan yang dibangun atau dikembangkan dengan konsep yang difokuskan kepada kemajuan sektor perikanan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, kualitas, percepatan, dan berkesinambungan. Seperti yang sudah dijelaskan di muka, Desa Domas mempunyai luas wilayah 785 hektar dengan jumlah penduduk hampir 6.000 jiwa dengan 139 kategori warga. Penduduk Desa Domas seiring berkembangnya waktu, percepatan pertumbuhan dan kepadatan penduduk sungguh sangat signifikan karena selain dihuni oleh suku Banten asli, dengan ciri-ciri wajah kearaban hidung mancung, alim, dan tekun dalam beribadah masuk kategori laki-laki yang soleh dan wanitanya solehah atau mukminah sejati. Sumpah kalimat tadi bukan kami yang ngarang. Silahkan cek linknya di deskripsi, kalian tinggal baca. Lanjut.
Dan sekarang ada warga lainnya yang kebanyakan para pemula atau pendatang yang sudah nyaman hidup dan menetap di Domas, beranak cucu hingga menetap dan berdomisili menjadi penduduk desa Domas. Para pendatang ada dari etnis Tionghoa atau Cina yang sudah masuk agama Islam, ada dari Bugis, suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, dan masih banyak lagi yang lainnya yang keseluruhan masuk ke desa Domas menikahi laki-laki atau wanita Domas. Batas wilayah desa Domas sendiri di bagian utara dan timur berbatasan dengan desa Susukan Kecamatan Tirtayasa, selatan berbatasan dengan desa Waniasa Kecamatan Pontang, dan bagian barat berbatasan dengan Laut Jawa. Dulu, sebelum era gadget berkembang dan pabrik-pabrik mengepidemik, sumber pendapatan sebagian besar penduduk desa Domas adalah menjadi nelayan dan buruh tani. Seiring waktu berjalan, siklus perekonomian berubah dan mata pencarian pun berubah, yang disebabkan karena perubahan iklim yang membuat ratusan hektar tambak-tambak ikan abrasi, serta limbah-limbah industri dan rumah tangga yang menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Untuk poin ini, DIPH akan membreakdown di video berikutnya. Dan kini, sebagian besar warganya menjadi buruh di kota-kota industri atau menjadi TKI. Pada 5 September 2009, malam ke-15 Ramadan 1430 Hijriah, ketika sebagian besar warga desa Domas tengah bersantai selepas berbuka puasa, terjadilah bencana alam puting beliung di Kampung Cerocoh yang membawa air di sekitaran muara terangkat ke udara sehingga terciptalah hujan artifisial atau dalam arti terjadi dengan proses yang berbeda. Dengan kata lain, hujan pada malam tersebut bukan karena uap air yang terkondensasi di atmosfer, lalu terjadi hujan yang jatuh berkali-kali tapi tidak pernah kena rasa sakit. Yang setelahnya, semerbak aroma patrikor atau aroma tanah yang kering atau gersang terkena hujan, menggali kembali kenangan bersama mantan yang hampir hilang. Yang terproyeksikan dalam pikiran di mana kala itu jari-jari ini dengan lembut menyentuh punggung tangannya. Dia tersipu malu dan aku tahu dia pun mencintaiku dengan perasaan yang sama seperti lembayung kepada senja. Dan pada akhirnya aku tidak bisa menafikan perasaanku bahwa aku masih mencintainya. Oke, serius. Serang bagian utara pun dibuat chaos kala itu. Dan alhamdulillah, akibat kejadian tersebut ada satu warga yang meninggal dunia akibat serangan jantung, 3 luka-luka, dan 7 pingsan. Sekian, terima kasih.